Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, sekarang ini kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun Idul Fitri masih beberapa hari lagi, namun persoalan penentuan awal Syawal sudah ramai dibincangkan, terutama di media sosial. Kenapa bisa begitu? Karena Idul Fitri tahun ini, 1 Syawal 1444 Hijriah tahun ini, ada potensi berbeda. Apakah hari Jumat atau hari Sabtu? Bahkan kalau kita mau jujur, kita akan mendapati kenyataan adanya perbedaan pada Idul Fitri tahun ini. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam memutuskan hari raya pun dengan menggunakan metode hisab dengan kriteria yang berbeda dengan Muhammadiyah, walaupun sebelumnya tetap didahului dengan Ru'yatul Hilal. Walhasil Muhammadiyah dengan kriteria hisabnya sudah menetapkan bahwa hari Jumat tanggal 21 April 2023 sebagai 1 Syawal. Sementara pemerintah termasuk juga NU dan Persatuan Islam atau Persis akan menetapkan bahwa hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sebagai 1 Syawal dengan kriteria hisab yang berbeda dengan Muhammadiyah, dan tentu didahului dengan Ru'yatul Hilal terlebih dahulu. Para pemirsa, agar tidak bingung bagi yang suka bingung, agar tidak penasaran bagi yang suka penasaran, mari kita bahas metode ru'yah dan hisab beserta kriteria dalam menentukan awal bulan Hijriah dan lebih spesifik awal Idul Fitri tahun ini. Yang pertama, metode ru'yat. Metode ru'yah adalah metode menetapkan awal bulan Hijriah dengan cara melihat langsung kemunculan hilal di ufuk barat pada saat maghrib. Untuk akhir bulan Ramadan saat ini adalah hari Kamis tanggal 29 nanti yang bertepatan dengan tanggal 20 April. Bila hilal terlihat berarti mulai maghrib malam tersebut sudah masuk tanggal 1 Syawal. Tetapi bila hilal tidak terlihat, maka umur bulan Ramadan tahun ini diistikmal atau digenapkan 30 hari dan tanggal 1 Syawalnya ditetapkan pada maghrib hari berikutnya. Saat ini Nahdlatul Ulama telah mengadopsi kriteria Neomabims atau ketetapan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yakni tinggi hilal minimal adalah 3 derajat dan jarak elongasi minimal adalah 6,4 derajat. Jadi, kalaupun nanti hari Kamis tanggal 29 1444 Hijriah atau 20 April 2023 ada yang menyatakan melihat hilal, maka akan ditolak. Kenapa? Sebab belum memenuhi kriteria sebagaimana kesepakatan Imkan Ru'yah Neomabims. Dengan demikian bisa dipastikan yang berpegang dengan metode ru'yah seperti NU dan Persis akan menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah adalah hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Kemudian yang kedua, metode hisab. Metode hisab adalah metode yang menetapkan bahwa awal bulan Hijriah dengan cara menghitung posisi hilal saat maghrib tanggal 29 Hijriah. Bila hilal secara hisab sudah memenuhi kriteria tertentu, maka mulai maghrib malam tersebut ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Tetapi bila secara hisab hilal belum memenuhi kriteria tertentu, maka
bulan yang berlangsung di istikmal atau digenapkan 30 hari dan tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada maghrib hari berikutnya. Lalu, apa kriteria hisab yang digunakan untuk menetapkan tanggal 1 bulan Hijriah? Yang pertama adalah hisab wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan 2 parameter, yaitu bila saat maghrib tanggal 29 Hijriah yang pertama telah terjadi ijtima atau konjungsi, dan yang kedua posisi hilal sudah ada di atas ufuk lebih dari 0 derajat. Maka mulai maghrib malam tersebut sudah masuk tanggal 1 bulan baru Hijriah. Tetapi apabila saat maghrib belum memenuhi kriteria di atas, maka tanggal 1 bulan baru Hijriah ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. Pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah atau 20 April nanti, ijtima geometris sudah terjadi, bahkan bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari, yaitu pada jam 11.12 menit waktu Indonesia bagian barat. Kemudian tinggi bulan saat matahari terbenam di Indonesia antara 0 sampai 2 derajat. Data hisab di atas menunjukkan bahwa secara hisab wujudul hilal sudah terpenuhi, yakni ijtima terjadi sebelum maghrib dan posisi bulan sudah positif di atas ufuk, sehingga menurut hisab wujudul hilal seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah, maka tanggal 1/1444 Hijriah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Kemudian yang kedua adalah imkanur ru'yah atau visibilitas hilal. Dalam menetapkan awal bulan Hijriah, hisab imkanur ru'yah mempertimbangkan posisi hilal terendah yang pernah terlihat pada saat maghrib tanggal 29 Hijriah. Artinya, pengalaman keterlihatan hilal pertama kali dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kriteria imkanur ru'yah ini ada banyak ragam dan acuan parameternya. Namun mulai tahun 2022 ada kesepakatan negara-negara anggota MABIMS, yakni Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu bila saat maghrib tanggal 29 Hijriah yang pertama posisi tinggi hilal minimal 3 derajat. Yang kedua, jarak sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Maka mulai maghrib malam tersebut ditetapkan sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Namun apabila belum mencapai kriteria di atas, tanggal 1 bulan baru jatuh pada maghrib malam berikutnya. Berarti pada besok Kamis tanggal 29 Ramadan 20 April 2023, ijtima geometris sudah terjadi, bahkan bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari, yakni pada jam 11:12 menit. Kemudian tinggi bulan saat matahari terbenam di Indonesia antara 0 sampai 2 derajat. Elongasi matahari dan bulan antara 2 sampai 4 derajat. Apabila mengacu kepada kriteria baru MABIMS, maka parameter posisi bulan akhir Ramadan tahun ini belum masuk kedua-duanya, karena tinggi hilal kurang dari 3 derajat dan jarak elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Oleh karena itu, maka berdasarkan kriteria baru MABIMS, umur bulan Ramadan 1444 Hijriah diistikmalkan menjadi 30 hari dan tanggal 1 Syawal ditetapkan hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Bagaimana para pemirsa? Sudah jelas sekarang kenapa bisa terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Fitri nanti? Maka tak usah penasaran dan bingung lagi. Dan karena persoalan penentuan awal bulan Hijriah merupakan persoalan fikih, maka perbedaan pendapat itu adalah
lumrah saja. Yang terpenting adalah kita semua tetap saling menghormati perbedaan dan tetap menjaga persaudaraan sebagai umat Islam dan sesama bangsa dan negara Indonesia. Terus bagaimana ini enaknya? Idul Fitri mau ikut siapa? Ikut pemerintah atau ikut yang lain? Untuk menjawabnya, silakan diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kriteria imkanur ru'yah atau visibilitas hilal itu tujuannya agar kompatibel, agar memenuhi syarat hasil ru'yahnya. Karena ru'yatul hilal itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqdurulah." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka beridul fitrilah. Maka ketika hilal tertutup, genapkanlah menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawuh fa inhumma 'alaikum fa akmil iddata salasin. Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian beridul fitri hingga melihat hilal. Jika hilal itu tertutup awan, maka genapkanlah bulan menjadi 30 hari. Profesor Thomas Jamaluddin menyatakan, hilal adalah fenomena ketampakan yang terkait dengan penentuan awal bulan Komariah. Bukanlah objek benda, dan hadis Nabi yang memerintahkan untuk melihat hilal bukan sekedar hilal itu muncul. Maka jika hilal telah muncul tetapi belum bisa dilihat, tetap belum dianggap sebagai masuknya awal bulan. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa bersama dengan pemerintah sebagai bentuk taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Imam Tirmidzi ketika menyebutkan hadis ini berkata, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis faqala innama ma'na hadza anna shauma wal fitra ma'al jamaah wa uzmin nas. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud berpuasa dan berhari raya bersama jamaah dan mayoritas manusia adalah berpuasa dengan pemerintah atau ulul amri, bukan yang lain. Oleh karenanya, jika ada yang melihat hilal lantas pemerintah menolak persaksiannya, maka tidak bisa pendapatnya dipakai dan wajib mengikuti pemerintahan yang sah. Yang nomor 3, pemerintah berhak membuat keputusan atau isbat sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa penentuan puasa dan hari raya melalui 3 cara. Yang pertama dengan melihat hilal, yang kedua adanya saksi yang menyaksikan kemudian disampaikan di hadapan hakim, kemudian yang ketiga adalah penetapan isbat oleh pemerintah. Dan pemerintah akan melakukan sidang isbat nanti pada malam hari tanggal 29 Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah saat haji wada, ittaqullaha rabbakum wa shollu khamsakum wa sumu syahrukum wa atu zakata amwalikum wa atiu dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kalian pada Allah Rabb kalian, laksanakanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kalian, dan taatilah penguasa yang mengatur urusan kalian, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Demikianlah para pemirsa
sudah jelas saya sampaikan beberapa hal tentang perbedaan yang akan terjadi pada akhir bulan Ramadan nanti atau memasuki 1 Syawal. Oleh karena itu, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.